Oke, Bapak mau jelasin dulu yang PJOK tadi. Ya, PJOK kita tentang apa tadi itu? Permainan bola besar. Ya, tentang permainan bola besar. Permainan bola besar itu ada 3 yang kita pelajari. Ya, ada 3 yang kita pelajari. Yang pertama sepak bola, yang kedua bola basket, yang ketiga bola voli. Ya, di masing-masing 3 permainan tersebut ada aturan dan ada apa namanya ya? Ada organisasinya masing-masing. Ya, ada organisasinya masing-masing. Contoh misalnya kalau di sepak bola, organisasi sepak bola di Indonesia itu PSSI. Ya, PSSI. Nah, di PSSI itu ada yang kalau di Jakarta ada Persija, kalau di Tangerang ada Persita, ya, ada Persipura, ya. Nah, itu orang-orang yang suka bola pasti tahu. Orang-orang yang suka bola pasti tahu. Nah, itu yang di Indonesia namanya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, itu kepanjangannya, ya. Nah, kalau di dunia, organisasi sepak bola di dunia itu namanya FIFA, ya, FIFA. FIFA itu udah antar negara. Jadi, misalnya Indonesia melawan Argentina, nah itu udah masuk FIFA, udah masuk antar negara, ya. Nah, jadi eh, di basket pun sama, ada yang seperti itu. Kalau basket, organisasi bola basket sedunia itu NBA namanya. Nah, NBA. Nah, kalau ya, jadi ada masing-masing organisasinya, termasuk voli juga ada, ya. Terus aturan-aturan permainannya juga ada. Ukuran-ukuran lapangannya juga ada, masing-masing beda. Bola yang dipakai juga beda, ya. Nggak mungkin kalau main bola basket tapi pakai bolanya bola sepak bola. Bola basket yang harusnya mantul, kalau pakai sepak bola ya nggak mantul. Ya istilahnya mana bisa di dribble, mana bisa di apa namanya dipantulin. Nah itu. Jadi bolanya pun masing-masing ada. Ya. Nah itu PJOK. Ya. Kalau SBDP yang sudah kalian catat dan kalian tonton tadi videonya, itu tentang karya seni tempel, karya seni teknik tempel, ya. Jadi karya seni teknik tempel itu yang kita pelajarin ada 3, ya. Ada mozaik, ada kolase, ada montase, ya. Jadi, oke, nih Bapak share dulu. Ya. Nah, ini yang tadi yang udah Bapak kirim gambarnya. Ya, ini sudah Bapak kirim tadi gambarnya. Ini contoh dari mana nih? Gambar si burung. Ya, ini contoh dari gambar kolase. Ya, nah ini. Kok kecil? Nah, ini. Ya. Nah, ini contoh gambar dari kolase. Ya, kolase itu nih coba kalau kalian lihat ini terbuat dari apa ini? Ya. Ini kan biji-bijian. Tuh. Kalau Bapak perbesar, tuh ini apa nih? Ini biji kacang hijau nih. Ini ada jagung. Ini apa nih? Yang sayapnya nih. Ini kayak apa ini? Beras atau apa ini yang coklat-coklat ini? Ya, pokoknya dia dari biji-bijian tuh sampai ekor-ekornya, ya. Nah, jadi ini gambar polanya sudah dibuat dulu di kertas. Gambar polanya sudah dibuat dulu, gambar polanya pola burung, terus nanti tinggal kita tempel. Oh, sorry.
Ya, tinggal kita tempel. Kalau kita udah siapkan jagung, kacang hijau, atau enggak misalnya eh, kacang ya kacang merah bisa ditempel atau enggak bisa dari kaca ya serpihan-serpihan kaca ya bisa bisa ditempel. Ikutin polanya, ikutin pola si burung ini. Ya, ikutin pola si burungnya. Ya. Nah, ini namanya kolase. Ya, ini kolase. Nah, terus kalau ini, nah ini namanya montase. Kalau montase kita bukan menggambar, tapi kita hanya menggabungkan gambar-gambar. Maksudnya apa, Pak? Menggabungkan gambar-gambar dari misalnya, ini kan ada misalnya nih ya, di sini ya tadi kolase bisa pakai biji kedelai. Ini yang benar keledai atau kedelai nih? Ayo nih. Si Selo jawab keledai, si Vanessa jawab kedelai. Ini yang biji itu yang mana? Biji kedelai atau biji keledai? Ya, oke ya. Yang oke, good Quincy. Ya, yang benar kedelai ya. Yang benar kedelai. Kalau keledai itu binatang, ya. Keledai itu binatang, ya. Kalau kedelai itu ya biji-bijian, kacang. Kacang biji ya lah. Ya, kacang kedelai ya. Oke. Nah, nih contoh misalnya kita balik ke montase ya. Contoh misalnya, ini Bapak tadi bilang montase itu kita bukan menggambar, tapi montase itu kita menempelkan gambar-gambar yang sudah ada. Maksudnya gimana, Pak? Nih, gambar rumah yang pink nih. Ya, gambar rumah yang pink misalnya kita ambil dari majalah Bobo. Misalnya kita ambil dari majalah Bobo terus kita gunting. Terus kita gunting, kita tempel di kertas. Nah, jadilah nih ya. Kita tempel di kertas yang baru ya. Kita tempel rumah yang pink ini dari majalah Bobo. Nah, terus kita cari-cari lagi nih. Misalnya, oh ada di buku tematik nih, gambar pohon. Gambar pohon ada di buku tematik, kita gunting, terus kita tempel di satu kertas juga yang sama dengan yang gambar rumah tadi. Kita tempel, oh ini gambar pohon. Ini gambar pohon ini kita ambil dari buku tematik misalnya. Kita gunting gambarnya. Oh, misalnya kita ambil lagi misalnya dari majalah mana lagi? Majalah apa lagi nih misalnya nih? Ya. Misalnya dari majalah Bobo di halaman yang lain misalnya, ya. Ada gambar rumah nih. Kita gunting lagi. Jadi kayak kayak tetanggaan rumahnya. Nah, nih kita gunting nih rumah yang kuning kita ambil dari majalah Bobo yang halaman yang lain. Ya, kita gunting rumahnya, kita tempel. Ya, jadi tekniknya seperti itu. Termasuk oh nih di halaman berikutnya nih ada orang nih, orang yang main bola. Kita ambil aja kita gunting, kita tempel. Nah, gitu. Jadi ini gabungan gambar-gambar yang sudah ada. Kita nggak gambar, ya. Kita nggak gambar dan kita juga kita nggak buat pola sama sekali. Kita hanya menempel, ya, menempel dan menggabungkan gambar-gambar dari majalah atau buku-buku yang lain. Ya, ini namanya montase. Ya. Oke. Terakhir, Bapak mau kasih lihat si panda. Mana si panda? Nah, oke. Nah, nah kalau ini ya, ini nah
ini gambar mozaik. Ya, ini gambar mozaik. Mozaik itu mungkin kalian pernah buat kali ya di kelas 3. Ya. Itu pakai kertas origami, ya. Kalian pernah buat kan dulu ya di kelas 3? Mozaik seperti ini, ya. Kalian buat polanya. Kalau nggak salah, Bapak lihat di kelas kalian tuh dulu gambar bunga ya kalau nggak salah ya, yang kalian buat mozaik, ya. Nah, jadi eh, kita buat polanya, ya. Kita buat polanya, terus kita gunting-gunting tuh, ya. Kita gunting-gunting origami misalnya, ya origami. Terus kita tempel di pola itu, di pola yang sudah kita buat. Nah, jadilah seperti ini. Kalau ini pola panda, panda ada pohon, nah ditempel origaminya. Harus sesuai dengan pola. Ya, harus sesuai dengan pola. Dan warnanya sesuai. Kalau panda warnanya hitam sama putih, jangan dikasih merah di mukanya. Jangan dikasih origami warna merah. Ya, gitu. Kalau misalnya di sini ada pohon yang warnanya hijau, ya jangan dikasih warna kuning di batangnya. Itu jadi kasih warna pun harus yang sesuai. Jangan yang aneh-aneh. Ya. Nah, itu. Oke. Ini oh ya, sama langkah-langkahnya tadi, ya langkah-langkah apa namanya? Pembuatan kolase, mozaik, montase itu sudah ada di video. Ya, ada di video. Tadi Bapak sudah kasih videonya. Ya. Oke. Itu aja penjelasan SPDP dan PJOK. Kita lanjut ke tematik. Ya, kita lanjut ke tematik karena diambil dulu buku tematiknya ya. Oke, good Alicia. Tematik 4C. Ya, tematik 4C diambil dulu bukunya. Oke, sambil nunggu yang lain, Bapak mau kasih tahu dulu untuk bulan September. Ini kan sekarang udah masuk September nih. Ini tanggal 4. Ya, tanggal 4. Kita di bulan September itu ada 2 kali ulangan. 2 kali ulangan, 2 kali evaluasi. Yang pertama kita evaluasi tema 3. Nih, evaluasi tema 3 yang 4C nih ya. Buku tematik 4C. Yang kedua PTS. Yang kedua PTS. Nah, kalian PTS materinya dari tema 1, 2, dan 3. Ya. Materi tema 1 kan udah. Ya, materi pertama yang buku 4A. Ya. Materi kedua yang kemarin 4B. Nah, materi ketiga ini yang bukunya lagi kita pelajarin 4C. Ya. Jadi untuk PTS kalian 3 tema. Ya, makanya di pertemuan awal ini kita agak kebut. Ya, agak ngebut dulu. Karena PTS itu ada 3 tema. Nanti setelah PTS dikit. Cuma 2 tema, 2 tema. Ya. Pokoknya awal ini kita agak ngebut. Karena 3 tema. Ya, bayangin aja kalian sekolah ya kelas 4 start bulan Juli ya. Kalau nggak salah Juli ya Juli. Ya, start bulan Juli itu pun sudah pertengahan. Nah, Juli, Agustus, September. Dalam jangka waktu 2 bulan menyelesaikan 3 buku. Nah, apa enggak repot? Jangankan istilahnya gini, Bapak aja repot ngajarnya, gimana kalian yang belajar. Makanya kan Bapak kalau di buku cetak Bapak lengkap-lengkap. Enggak semuanya Bapak bahas. Ya. Dan kalau ada tugas pun itu Bapak jarang periksa satu-satu. Paling kalau ada yang kumpul ya Bapak periksa ya, periksa sekilas terus Bapak japri kalau misalnya ada yang salah ya. Tapi kan kebanyakan Bapak bahas. Karena kalau Bapak periksa satu-satu nggak kelar.
nggak selesai. Ya, itu. Nah, buka tematik ya. Tematik 4C kita masuk di, oh iya, yang kemarin yang evaluasi 1, yang halaman 46, SBDP kan kita lewatin. Itu nanti aja sekalian. Sekalian langsung kalau udah selesai semua sampai evaluasi 3, baru kita bahas yang SBDP-nya. Dari evaluasi 1, 2, dan 3. Hanya SBDP-nya. Ya, jadi SBDP sekarang kita lewatin dulu aja. Ya. Oke, sekarang kita masuk subtema 2. Ya, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Ya, kita masuk di pembelajaran 1. Ya, kita masuk di pembelajaran 1. Oke. Halaman 49. Ya, halaman 49. Coba baca dulu, Kaila. 49, ayo belajar. Di unmute. Pada subtema sebelumnya, kamu telah mempelajari persamaan makhluk hidup, yaitu memiliki ciri-ciri khusus, seperti bernapas, memerlukan makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan merespons rangsangan. Bagaimana dengan perbedaannya? Apakah antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya berbeda? Setiap makhluk hidup tentu memiliki ciri khusus yang membedakan dengan makhluk hidup lain. Hal-hal yang membedakan antara makhluk hidup antara lain bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Perbedaan antara makhluk hidup menyebabkan adanya keberagaman atau yang disebut juga keanekaragaman hayati. Thank you, Kaila. Ya. Oke, keanekaragaman hayati. Ya. Nah, ya kita udah belajar ciri-ciri makhluk hidup ya. Bergerak, tumbuh, terus perlu makan, ya berkembang biak, ya merespon rangsangan itu maksudnya peka terhadap rangsangan, ya peka terhadap rangsangan. Contoh yang waktu itu Bapak jelasin, putri malu, tumbuhan putri malu kalau disentuh daunnya menutup. Ya, contoh yang waktu Bapak kasih contoh siapa tuh? Yang kalau misalnya kita dipukul, pasti kita ya istilahnya secara spontan kita akan pukul balik, merespon, ya. Gitu. Itu namanya rangsangan. Ya, rangsangan dari luar. Ya. Nah, makhluk hidup itu punya ciri-ciri masing-masing. Ciri sekalipun dia satu jenis. Sekalipun dia satu jenis. Contoh, mawar. Bunga mawar. Mawar aja itu sudah ada berapa macam? Ada mawar merah, mawar putih, ada mawar ungu. Ya, jadi mawar aja itu udah macam-macam. Ya. Contoh lagi misalnya burung. Burung itu cirinya macam-macam. Sekalipun dia satu jenis binatang, sama-sama burung nih. Ya, tapi ada burung yang paruhnya pendek, ada burung yang paruhnya lancip panjang. Nah, jadi macam-macam. Termasuk dari bentuk paruh tersebut makanannya juga beda-beda. Ada yang makan buah-buahan. Ya, kalau mau ke toilet silakan ya. Ya, ada yang makan buah-buahan. Ada yang kayak elang itu kan panjang. Ya, burung elang itu apa? Paruhnya dia panjang. Makanya dia bisa makan daging. Makanya dia bisa nyerang musuh, ya, nyerang burung lain atau nyerang binatang lain. Karena dia makannya daging, dia bisa mengoyakkan binatang lain. Nah, kalau kayak burung yang paruhnya pendek, misalnya apa ya? Kayak burung nuri, ya.
itu nggak bisa. Itu dia paling makan buah-buahan, ya, karena paruhnya pendek, nggak kuat dia mengoyak binatang lain, mengoyak burung lain, dia nggak kuat, paruhnya bisa patah. Nah, jadi itu. Jadi satu jenis pun itu ciri-cirinya bisa beda. Ya. Nah, itu namanya keragaman, ya, keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati. Nah, kita balik. Oke. Bapak mau cerita singkat dulu. Kalau kita bicara keanekaragaman hayati, itu kan ada tuh di halaman 49. Ada gambar, yang gambar hutan, ya. Itu tulisannya apa? Hutan Indonesia kaya akan makhluk hidup yang beragam. Ya. Hutan Indonesia kaya akan makhluk hidup yang beragam. Bukan hanya hutan Indonesia kaya, tapi Indonesia juga kaya selain hutan, ya, berbagai jenis hewan, entah itu hewan darat, hewan laut, hewan yang di udara. Indonesia kaya dan Indonesia punya semuanya. Tapi, ya, tapi orang Indonesia tidak bisa mengolahnya. Ya, orang Indonesia tidak bisa mengolahnya. Ya, sumber daya alam Indonesia itu banyaknya luar biasa. Ya, banyaknya luar biasa. Ya, contoh misalnya di Kalimantan itu kalau kita bicara soal batu bara, ya, soal bebatuan, batu-batu, ya, itu di Kalimantan sumbernya banyaknya bahan-bahan tambang, logam, ya, banyak di sana, penghasil malah. Makanya di sana ada namanya Kota Martapura di daerah Kalimantan Selatan. Kota Martapura itu penghasil intan terbesar di Indonesia. Intan itu sejenis logam, ya, kayak satu golongan dengan emas, perak, berlian, intan, ya. Tuh, jadi intan itu penghasilnya tuh di Martapura, ya, di daerah Kalimantan Selatan. Nah, jadi itu banyak, ya. Kayak di Papua. Papua itu minyak buminya banyak sekali, ya. Banyak sekali. Terus di Batam. Di Batam itu Bapak agak lupa ingat, kalau nggak salah batu baranya dia. Ya, batu baranya terkenal dengan batu bara. Ya. Misalnya lagi di Madura, Bapak pernah cerita di Madura, itu penghasil garam terbesar. Penghasil garam terbesar di Madura, di daerah Jawa Timur. Ya. Jadi sebenarnya banyak. Ya, sebenarnya banyak kekayaan alam di Indonesia. Tapi orang Indonesia tidak bisa mengolah dan memanfaatkannya dengan baik. Loh, kok Bapak bisa ngomong kayak gitu? Kan Bapak juga orang Indonesia. Berarti termasuk Bapak dong. Oke, gini. Betul, ya, betul. Bapak juga orang Indonesia. Bapak kasih contoh gini. Meja, ya. Meja, lemari itu terbuat dari kayu. Oke, kebanyakan terbuat dari kayu. Kayu itu asalnya dari mana? Dari batang pohon. Batang pohon asalnya dari mana? Dari hutan. Ya, dari hutan. Apakah hutan di Indonesia sedikit? Oh, banyak. Ya, banyak. Banyak sekali. Tapi di Jakarta nggak ada. Ya, di Jakarta sedikit. Itu pun hutan-hutan buatan. Ya, itu pun hutan-hutan buatan. Nah, contoh gini. Di Indonesia banyak hutan. Ya. Karena orang Indonesia tidak bisa mengolah batang kayu tersebut,
jadi meja, ya. Jadi dia jual tuh. Dia jual. Dia jual, ya. Ini Bapak simulasikan ya. Ini Bapak kasih contoh. Dia jual batang kayu itu ke luar negeri. Harganya mahal? Enggak, murah. Karena cuma batang kayu. Batang kayu juga, istilah gini, siapa sih di antara kita yang mau beli batang kayu? Kan enggak ada. Apakah Elisia mau beli batang kayu? Batang pohon? Dibuat apa batang pohon? Cuma batangnya doang. Ya. Tapi orang luar dia beli dari Indonesia. Harganya murah. Karena menurut orang Indonesia, ya untung aja bisa kebeli, untung aja bisa kejual deh. Yang penting bisa kejual. Nah, diborong tuh sama orang luar, diborong, ya batang kayunya diborong, sama mereka diolah batang kayu itu. Jadi meja, jadi kursi, jadi lemari. Nah, udah jadi tuh sama mereka. Ya, udah jadi sama mereka. Ya, sama mereka udah jadi, tinggal diolah apa? Tinggal sama mereka kan udah jadi lemari, kursi dan sebagainya. Dijual lagi ke Indonesia. Nih, orang Indonesia, gue jual nih meja, lemari. Apakah harganya murah? Mahal. Mahal. Coba beli meja, ya. Kalian coba ke toko, cari meja bahan kayu jati. Itu mahalnya bukan main. Padahal pohon jati banyak loh di Indonesia. Padahal pohon jati banyak loh di Indonesia. Ya. Nah, jadi orang Indonesia beli lagi tuh meja, kursi, lemari dari luar, ya, yang dibuat sama orang luar beli, harganya mahal, ya. Padahal meja yang kita beli itu bahannya kan dari Indonesia, dari negara kita. Tapi karena negara kita nggak bisa ngolahnya, ya udah akhirnya dijual ke luar negeri. Orang luar negeri ya borong, harganya murah. Ya. Terus orang luar negeri diolah, udah jadi barangnya, dijual lagi ke Indonesia dengan harga yang mahal karena barangnya udah jadi. Sekarang gini, kayak kita deh, ya. Kita mau beli batang pohon atau mau beli meja, ya kan gitu. Mau beli batang pohon atau mau beli meja, kursi dan lemari. Untuk apa kita beli batang pohon kan gitu. Makanya orang Indonesia jual. Tapi kita maunya beli meja kan, beli kursi, beli lemari. Ya kita beli, harganya mahal. Padahal bahan-bahan untuk membuat meja, kursi dan lemari itu ada di Indonesia loh. Banyak di Indonesia, hutan. Di Kalimantan itu banyak hutan. Ya, daerah Kalimantan, Sulawesi, di daerah NTT itu banyak hutan. Ya. Tapi ya gitu. Orang Indonesia ya tidak bisa mengolahnya. Jadi istilahnya gini, sumber daya alam banyak, ya, ya. Istilahnya gini, sumber daya alam Indonesia banyak, tapi sumber daya manusianya kurang. Nih, sumber daya alam di Indonesia tuh banyak, kekayaan alamnya banyak, tapi kita sebagai sumber daya manusia yang ada di Indonesia, kita kurang bisa mengolahnya, kurang bisa memanfaatkannya. Tuh, ya. Orang luar negeri pun mengakui kok kalau Indonesia itu banyak kekayaan alam. Ya, banyak kekayaan alam. Nah, itu jadi
eh, ini cerita singkat ya tentang keanekaragaman hayati. Ya. Oke, kita lanjut. Kita baca dulu di halaman 51. Halaman 51. Oke, ini waktunya tinggal 6 menit ya. Waktunya tinggal 6 menit di Zoom-nya. Nanti kalau terputus tiba-tiba ya, kalian tinggal masuk lagi ya. Kalian tinggal masuk lagi. Ya, nanti kalau putus tiba-tiba kalian tinggal masuk lagi. Ya, waktunya tinggal 6 menit di Zoom-nya. Tapi bisa masuk lagi ya. Oke. Ini kupu-kupu. Kupu-kupu bersayap burung. Wow. Ini berarti burung atau kupu-kupu kan gitu. Ya. Kita baca dulu deh. Elisia yuk, baca yuk. Kupu-kupu bersayap burung. Indonesia merupakan negara dengan keanekaan kupu-kupu tertinggi kedua di dunia setelah negara Brazil. Dari sekitar 20.000 jenis kupu-kupu di dunia, sekitar 2.500 jenis 20 berada di ya, Indonesia. Salah satu jenis kupu-kupu unik yang ada di Indonesia adalah kupu-kupu bersayap burung. Kupu-kupu jenis ini dikenal pertama kali pada awal abad ke-18 ketika para pendatang berkebangsaan Eropa berkunjung ke Papua dan masuk ke dalam hutan lebat. Mereka melihat kupu-kupu bersayap burung. Pada awalnya mereka mengira kupu-kupu itu adalah burung yang tengah terbang melintasi hutan karena ukurannya besar. Kawasan pegunungan Arfak di kawasan utara Papua adalah pusat terbesar penyebaran kupu-kupu jenis ini. Adapun di Papua Nugini, pusat sebaran adalah hutan di Provinsi Oro, Papua Nugini Timur. Akibat keindahan dan keunikannya, kupu-kupu bersayap burung terancam akibat perburuan. Para kolektor menangkapnya untuk dijadikan koleksi pribadi. Tidak sedikit pula orang-orang yang menangkap kupu-kupu ini untuk dijual ke para kolektor. Dua jenis kupu-kupu bersayap burung yang terkenal adalah kupu-kupu bersayap burung Goliath Ornithoptera Goliath dan kupu-kupu bersayap burung ratu Alexandra Ornithoptera Alexandra. Kupu-kupu bersayap burung Goliath memiliki tubuh ukuran diameter 28 cm. Ini adalah jenis kupu-kupu terbesar kedua di dunia setelah kupu-kupu bersayap burung ratu Alexandra yang diameter tubuhnya hampir mencapai 33 cm. Kupu-kupu bersayap burung Goliath
dapat digunakan sebagai bioindikator lingkungan. Bioindikator. Bioindikator adalah makhluk hidup yang dapat dijadikan penunjuk kualitas lingkungan. Kupu-kupu bersayap burung giolita hanya meletakkan telurnya di daun pohon Aristolochia tagala. Aristolochia tagala. Hanya daun itulah yang dimakan ulat yang menetas dari telur. Ini menyebabkan kupu-kupu menjadi sangat rentan punah karena hidupnya sangat bergantung pada satu jenis tanaman. Jadi, dapat dikatakan jika satu jenis kupu-kupu punah, maka ada sesuatu yang hilang dalam ekosistem. Oke, thank you Alicia. Oke, ini kita belajar tentang ekosistem. Oke, ini 1 menit lagi Zoom akan mati, tapi nanti masuk lagi ya. Nanti masuk lagi.